Bab 454. Orang yang paling berani. Di kota Y, angin berhembus sangat kencang seolah merasuki tubuh. Rambut Erikin sudah tumbuh panjang dan hampir menutupi seluruh wajahnya. "Davison, aku akan mengajarimu satu teknik," tiba-tiba Erikin berkata saat hendak tiba di Gunung Kunlun. Davison Su tercengang dan bertanya, "Guru, kenapa tiba-tiba ingin mengajariku teknik?" Sambil tersenyum Erikin berkata, "Kamu sudah memanggilku dengan panggilan, Guru, begitu lama, tapi aku belum pernah memberikan sesuatu padamu." Davison Su menggaruk kepalanya, dan berkata, "Guru, jika tidak ada dirimu, aku tidak mungkin bisa masuk ke dalam kediaman Dewa Pengobatan, dan aku juga tidak mungkin mempunyai kesempatan untuk memasuki ranah Superior Master." Erikin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata. Dia berniat untuk memberikan jurus penyingkat jarak kepada Davison Su, alasannya hanyalah satu, itu adalah agar memudahkannya untuk kabur. Jika tidak, dengan mulutnya yang sangat cerewet ini, mungkin sepanjang hidupnya akan merasa tidak aman. Di bawah kaki Gunung Kunlun, Richard Kiao baru saja menyelesaikan ibadahnya. Dia memandang patung yang ada di depannya penuh dengan religius dan harapan. Dan pada saat ini, kerumunan orang mulai merasa gelisah. "Lihat, itu Erikin. Sialan, bajingan ini telah meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan. Dia juga datang ke sini untuk menyembah Dewa Seni Bela Diri. Itu secara tidak langsung telah mencoreng nama baik Dewa." Sekerumun orang mulai merasa geram dan ingin secepatnya menelan Erikin secara hidup-hidup. Richard Kiao mulai menyipitkan matanya dengan perlahan, lalu membelai dagunya dan berkata, "Jelas-jelas tahu bahwa hari ini adalah hari pengorbanan, berani sekali dia datang. Mungkinkah kekuatannya telah pulih?" Richard Kiao memandang Erikin dengan pandangan penuh permusuhan, tapi setelah bergelut cukup lama, dia akhirnya memutuskan untuk tidak bertindak, melainkan mengamatinya dalam diam. Segera, Erikin dan Davison Su telah berjalan hingga depan altar. Puluhan orang memandang Erikin dengan lekat tanpa melontarkan satu kata pun. Tatapan Erikin terus memandangi sosok patung pahatan yang ada di depannya, seolah-olah dia tidak melihat tatapan dari para pejuang yang penuh dengan kobaran api amarah. Sungguh luar biasa. Erikin mengangkat kepalanya dan bergumam, seandainya Dewa Seni Bela Diri itu memang ada, maka dia pasti seorang pria yang berdiri tegak dan bertanggung jawab atas keadilan yang ada di dunia ini. Benar. Davison Su melontarkan pendapatnya, tapi sayang sekali, hingga saat ini malah dijadikan media penyembah dari segenap orang. Sungguh kreasi manusia. Seperti Davison Su sedia kala, dia memang tidak pernah mempedulikan mulutnya terutama setelah dia memasuki tingkat Superior Master. Erikin. Tepat pada saat ini, akhirnya seseorang melangkah keluar. Dia menunjuk ke arah Erikin, lalu memaki dengan keras, "Kamu berdosa, tapi kamu bebas berkeliaran. Dan aku tidak akan membiarkan iblis sepertimu hidup di dunia ini." Seseorang berkata dan semua orang ikut berseru. "Benar. Jika kamu memang masih memiliki jiwa kemanusiaan, lebih baik kamu berlutut dan memohon ampun pada kami. Cepat berlutut, cepat berlutut." Semua orang berteriak dengan keras, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Di dalam hati mereka, Erikin telah membunuh banyak orang, bahkan setelah kabar bahwa energi Erikin telah lenyap, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah suatu pemojokan. Mengenai caci maki yang dilontarkan banyak orang, Erikin seperti tidak mendengar perkataan mereka. Dia membawa Davison Su berjalan selangkah demi selangkah ke depan pahatan patung tersebut. Semua orang mulai menghadang dan menghalangi jalannya Erikin, tapi pada saat Erikin mendekat, mereka dengan tanpa sadar menghindar dan membukakan jalan untuknya. Jelas-jelas sosok seorang pemuda yang ada di depan mereka sudah tidak memiliki energi internalnya, tapi mereka tetap tidak berani dengannya. Dengan begitulah Erikin melewati mereka, dia bahkan tidak melirik sedikit pun orang-orang yang ada di sana dan langsung berjalan ke depan altar. Sungguh luar biasa. Untuk kedua kalinya Erikin berseru. Erikin sangat kagum pada nama Dewa Seni Bela Diri ini, namun dia masih belum bersujud, melainkan masih berdiri dengan tegak. "Berlutut dan memohon ampunlah, Erikin." Pada saat ini,
Lagi-lagi terdengar orang berteriak dengan keras. Teriakan ini lagi-lagi memicu semua orang yang ada di sana. Mereka pun mulai melontarkan berbagai celaan. Tutup mulut kalian semua, lihat apa yang bisa kalian lakukan. Davison Su tidak bisa menahan kesalnya, dan berkata, guruku tidak bersujud pada dewa bela diri, apalagi untuk kalian. Semua orang semakin marah setelah mendengarnya. Dan salah satu orang melangkah keluar dengan gagah ke hadapan Eric Kin, lalu berteriak, Eric Kin, ini adalah dewa seni bela diri, apa kamu tidak tahu yang namanya penghormatan? Penghormatan, apa harus bersujud? Eric Kin meliriknya sekilas, dan akhirnya berbicara. Aku sangat kagum dengan dewa seni bela diri, dia adalah sosok penyembah yang kalian bangun, tapi bukan aku. Ujar Eric Kin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak hormat pada dewa seni bela diri. Benar. Kamu sudah berada di depan altar, setidaknya kamu memberikan penghormatan. Bajingan kejam seperti dia mana mengerti dengan yang namanya penghormatan. Ayo, kita semua sama-sama serang dan bunuh dia. Semua orang mulai melangkah maju dan mulai mengelilingi Eric Kin, tatapan semua matanya terlihat berapi-api. Dengan spontan Davison Su langsung berdiri di hadapan Eric Kin guna untuk melindunginya. Dia memandang mereka semua dengan pandangan dingin, dan berteriak, coba saja kalau kalian berani. Davison, mundur. Eric Kin melambaikan tangannya. Guru. Davison Su mengerutkan keningnya, dia sedikit tidak mengerti pemikiran Eric Kin. Setelah melambaikan tangannya, Eric Kin melangkah maju ke hadapan semua orang. Pembunuh itu bukan aku. Perlahan-lahan Eric Kin mulai berbicara, kalian telah dibutakan oleh orang lain. Hehe, Eric Kin, langsung katakan saja kalau kamu takut. Seseorang mencibir, jangan membela dirimu sendiri. Eric Kin meliriknya sekilas, dan berkata, kalian semua bukan tandinganku, jangan menyia-nyiakan nyawa kalian. Omong kosong. Seorang pemuda melangkah maju, kamu pikir, kamu masih seorang Eric Kin yang dulu. Siapa yang tidak tahu kalau kekuatanmu telah lenyap, dan kamu hanyalah sampah. Sampah. Eric Kin tersenyum, bagaimana jika kekuatanku telah kembali? Apa kalian masih berani mengelilingiku seperti ini? Begitu mendengar perkataan ini, semua orang langsung memundurkan langkahnya dan menatap Eric Kin dengan ngeri. Bahkan ada juga yang merasa takut dan hendak melarikan diri. Melihat reaksi mereka yang konyol seperti ini, Eric Kin pun tidak bisa menahan tawanya, dan berkata, tidak perlu berlagak hebat, kalian hanyalah sekelompok orang yang suka menindas dan takut akan kesulitan. Eric Kin, jangan berpura-pura lahi. Pada saat ini, seorang pemuda yang baru saja memasuki tingkat superior master maju. Dai tersenyum datar dan berkata, aku sudah mendengarnya, energi internalmu telah lenyap dan kamu membutuhkan bahan berharga untuk menyembuhkannya, dan orang-orang yang ada di kediaman Dewa Pengobatan tidak bisa menemukannya. Eric Kin mengangguk, dan berkata, benar, kekuatanku memang belum pulih, tapi untuk membunuhmu, itu bukan masalah bagiku. Hahaha. Pemuda ini tertawa keras, Eric Kin, kamu sekarang hanyalah seorang yang telah kehilangan energi internal dan menjadi orang biasa, membunuhku. Itu hanyalah lelucon. Eric Kin mengulurkan jarinya dan memancingnya, jika kamu tidak percaya, majulah. Pemuda itu mendengus, jika berani, perintahkan muridmu untuk diam saja. Kamu tenang saja, aku berjanji dia tidak akan turun tangan. Ucap Eric Kin sambil tersenyum. Davison Su tahu bahwa kemampuan fisik tubuh Eric Kin sangat kuat, oleh karena itu, dia pun memundurkan langkahnya seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Melihat situasi saat ini, pemuda itu akhirnya bisa merasa tenang. Dia tersenyum sinis, dan berkata, hari ini, aku ingin menjadi orang yang paling berani. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.